Halo guys, kali ini kita akan membahas seputar film Wonder Woman yang butuh 76 tahun, dibuat pada Juni 2017. Dibentuk dari tanah liat di Pulau Wanita Abadi, Diana Prince meninggalkan dunia untuk berperang terakhir melawan Ares, dewa terakhir. Diana Prince sekitar tahun 2017 membuka kunci foto asli berusia seabad yang dikirimkan kepadanya oleh Bruce Wayne. Batman ingin tahu kisahnya. Diana yang belum berumur sehari melihat bayangannya yang memudar menceritakan kisahnya kepada kami. Yang menceritakan saat itu dia dulu ingin menyelamatkan dunia. Di pulau surga Themyscira, terbungkus dalam gelembung penyamaran yang diciptakan oleh Zeus, sekelompok wanita abadi bernama Amazon hidup dalam keadaan siap perang yang abadi, diciptakan untuk satu tujuan. Para wanita ini berlatih setiap hari untuk perang yang akan datang untuk mengakhiri semua perang melawan dewa bermasalah Ares, putra Zeus. Tanpa diketahui dunia luar, para wanita ini adalah pemimpin, jenderal, dan pejuang yang hebat. Semuanya sudah dewasa sampai di awal Wonder Woman kita bertemu Diana, satu-satunya anak di pulau itu. Sejak usia dini, Diana ingin berlatih, bertarung melawan keinginan ibunya, sang ratu. Namun pelatihan yang dia lakukan selama bertahun-tahun lebih sulit daripada yang pernah dilatih Amazon, karena ibunya tidak seperti Diana, tahu apa itu Diana. Yesus menciptakan manusia untuk dewa, untuk memerintah. Ares tidak suka ini, mungkin dia cemburu. Jadi dia membuat pria cemburu dan dendam, sehingga menciptakan perang di antara manusia. Dewa-dewa lain menjadi marah. Ares membunuh semua dewa terakhir Zeus. Di saat sekarat, Zeus dia menanamkan kekuatannya yang semakin berkurang menjadi senjata yang cukup kuat untuk membunuh Ares. Bukan pedang, bukan tombak, bukan pistol, atau bahkan lasso kebenaran. Zeus menuangkan kekuatannya ke seorang gadis yang terbuat dari tanah liat yang menjadi Diana. Diana dewasa diperankan Gal Gadot, tidak tahu bahwa dia adalah pembunuh dewa. Percaya pedang berharga yang dilindungi di menara tunggal Themyscira sebagai senjata itu. Suatu sore yang cerah, setelah Diana melumpuhkan adik-adiknya dengan ledakan dari sarung tangannya untuk pertama kalinya, melumpuhkan bibi dan pelatihnya, Antiope, memerankan Robin Wright, seperti yang diamati ibunya yang memerankan Connie Nielsen. Diana menyaksikan sebuah pesawat jatuh ke laut. Dia menyelam dari tebing dan menyelamatkan pilot, seorang mata-mata Amerika bernama Steve Trevor yang diperankan Chris Pine. Dikenal oleh kita manusia sebagai perang dunia pertama, Steve memberitahu orang Amazon tentang perang untuk mengakhiri semua perang. Kedengarannya seperti yang ditunggu-tunggu oleh Amazon. Diana meminta Steve untuk membawanya ke perang. Wonder Woman adalah kisah asal superhero lainnya. Diana masih kecil, dia berlatih, dia bersiap untuk bertarung, tapi cerita asal ini membelok keras di tengahnya. Diana berpergian dengan Steve ke dunia biasa, ke London yang kotor tahun 1918. Dia tidak tahu bagaimana menyesuaikan diri dengan masyarakat manusia. Dia telah hidup ribuan tahun di bumi untuk semua yang kita tahu, namun dia tidak tahu apa-apa tentang kebiasaan modern. Dia mengerti ratusan bahasa, tetapi bukan bahasa cinta. Diana, senjata paling kuat di bumi, membutuhkan manusia yang menyedihkan tetapi menawan untuk memadukannya dan menyesuaikannya dengan abad ke-20. Dan disinilah Wonder Woman bersinar. Diana mencoba 226 pakaian sampai dia menemukan yang terbaik untuk bertarung. Dia tahu bahwa seorang pria diperlukan untuk reproduksi biologis tetapi tidak untuk kesenangan. Dunia Inggris, Jerman, dan umat manusia pada umumnya membingungkannya. Jenderal duduk di kantor dan senjata membunuh non-kombatan. Apakah ini dunia yang layak untuk diperjuangkan? Dia tidak yakin, tetapi dia ada di sana untuk menyelamatkan yang tidak bersalah. Selalu memahami bahwa Ares telah merusak pikiran manusia menjadi perang. Gal Gadot bersinar sebagai simbol kekuatan yang luas seperti hal fisiknya. Seorang anak Zeus, sehingga untuk berbicara, dia berdiri untuk cita-cita yang ditanamkan dalam dirinya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya.
Dia akan melawan seluruh dunia yang gila jika dia harus melakukannya. Meskipun pria Inggris tidak menghormatinya dan meremehkannya di banyak kesempatan, dia tidak pernah mengaitkan perilaku itu dengan seksisme. Untuk Diana, Ares menarik semua string. Diana naif di antara manusia modern seperti dia berprinsip dan memiliki tampilan yang tepat untuk pekerjaan itu. Ketidakpercayaan seorang pemuda terlihat dengan mudah di wajahnya. Suatu malam, dia mendengar guntur di dekat bagian depan, sampai dia mengetahui bahwa itu adalah guntur dari desa-desa yang menembaki artileri Jerman. Dan pertama kali dia melihat jam tangan Steve dan dia bertanya apa itu. Konsep waktu tidak penting bagi yang abadi. Momen-momen ini penting bagi penonton, meminta kita untuk mempertanyakan apa yang kita anggap sebagai perilaku normal. Steve mencoba memisahkannya dari pria Inggris. Dia tidak pernah menghentikannya. Dia akan menandani seorang jenderal saat dia mau. Kamu seharusnya malu, ulangnya kepada pria menjalankan perang Inggris dari sebuah kantor di London. Optimisme berprinsip Wonder Woman bersinar paling terang. Kesepakatan ada janji dan janji tidak bisa dilanggar, katanya kepada Steve setelah mereka mencapai London, dan dia tidak segera membawanya ke depan. Ini setelah menanyakan arah perang, seolah-olah perang adalah rumah seseorang. Parit di depan, Steve menegur Diana karena ingin pergi ke No Man's Land. Kita tidak bisa menyelamatkan semua orang dalam perang ini, katanya. Bukan itu tujuan kami datang ke sini. Tidak, kata Diana, tapi itulah yang akan saya lakukan. Kemudian Diana melangkah ke pusaran dan melakukannya. Saat itu dia menaiki tangga itu dengan paling baik menunjukkan karakternya. Salah satu keanggunan, kekuatan, dan semangat cerah yang membuat Wonder Woman menjadi favorit selama lebih dari 7 dekade. Penjahat sejati Wonder Woman adalah Ares. Dewa perang tidak hadir di latar belakang begitu lama sehingga kita mulai mempertanyakan keyakinan dia tentang keberadaannya. Ares mungkin mendorong aksi, tapi di sini dia diturunkan ke status sidekick untuk penampilan singkatnya. Sebagai gantinya saya akan membahas kovalensi Jenderal Ludendorff yang diperankan Danny Huston dan bawahannya. Anak didiknya setengah lainnya Isabel Maru alias Dr. Poison yang diperankan Elana Anaya. Ludendorff adalah orang percaya terakhir Jerman. Satu-satunya orang termasuk kanselir Jerman yang menentang gencatan senjata. Para prajurit kehabisan makanan, energi, dan keinginan yang mereka butuhkan menurut Ludendorff adalah senjata terakhir yang mengerikan dan sedikit motivasi untuk mengingatkan anak buahnya tentang hal ini. Dia membunuh seorang perwira yang memohon keringanan hukum. Ketika Anda membutuhkan senjata yang mengerikan, Anda memanggil seseorang yang dijuluki Dr. Poison. Maru lebih sering tampil di layar dengan Ludendorff daripada tidak, dan mereka berdua saling membutuhkan. Kita pertama kali melihatnya di laboratorium menguji gas baru, sesuatu yang memakan masker gas. Dia menempatkan seseorang, mungkin seorang tawanan perang, ke dalam kamar gas, di mana dia memompa gas. Topeng itu terkorosi tetapi tidak sesuai dengan keinginannya. Lebih banyak kematian dan lebih cepat dia mau. Ludendorff juga menginginkan ini. Kemudian Dr. Poison menghasilkan gas baru, satu untuk memberi kekuatan, dan dia membiarkan Ludendorff memiliki beberapa botol. Gas itu bertindak seperti retakan dari para dewa, memberi energi pada sang jenderal dan membuat wajahnya bersinar seperti badai listrik. Tidak jelas apa efek gas ini, tetapi jenderal menyukainya. Saat Jerman semakin dekat dengan perdamaian, Dr. Poison menyempurnakan gasnya. Tidak hanya menimbulkan korosi pada masker, tetapi juga membakarnya dalam beberapa detik. Ludendorff memesan gas untuk produksi penuh, dan entah bagaimana tentara segera memiliki ratusan bom yang siap dijatuhkan di London. Tapi pertama-tama Ludendorff harus memperbaiki sisi Jerman dari persamaan perdamaian. Beberapa jenderal bertemu di sebuah bunker di komando tinggi Jerman. Ludendorff menghadapkan mereka, berpegang teguh pada seruannya untuk kemenangan. Yang lain berpegang pada perdamaian. Hanya bajingan yang berjuang untuk perdamaian. Ludendorff dan Dr. Poison melemparkan tabung gas baru ke dalam ruangan dan menyegelnya, menyisakan satu masker gas untuk para pria. Topeng itu tidak akan berfungsi, kata Poison. Tapi mereka tidak tahu itu. Ludendorff terkekeh. Menurut mereka, pasangan itu kembali ke pangkalan udara di Belgia atau Jerman. Sulit untuk mengatakan yang mana, di mana mereka menembakkan sebuah kota dari udara dan mempersiapkan pengeboman London.
Sekarang sepertinya saat yang tepat untuk membahas perlengkapan wajah Dr. Poison. Dia memakai 3 atau 4 potongan plastik berwarna daging yang bergerak dengan rahangnya, semua untuk menyembunyikan luka korosi kulit yang dideritanya beberapa waktu sebelumnya. Kita melihat wajah aslinya terlambat di Wonder Woman, bagian dari sisi kirinya hilang. Itu bisa lebih mengerikan. Siapapun yang mengambil tampilan Phantom of the Opera membutuhkan bekas luka wajah yang mengerikan. Ya tidak cukup sampai di sana. Tetapi ketika orang memanggil Anda Dr. Poison, Anda mendapatkan kekuasaan penuh dengan perhiasan wajah. Diana percaya Ludendorff adalah Ares. Film membuatnya seperti itu. Dia tidak, tapi itu tidak menghentikannya untuk memikirkannya. Perang adalah dewa yang membutuhkan pengorbanan manusia, katanya kepada Diana di akhir film. Dia percaya dia tidak tahu apa-apa tentang para dewa. Pernyataan yang berani, ternyata dia yang tidak tahu apa-apa. Keduanya baik-baik saja untuk peran mereka sebagai penjahat yang mengganggu. Wonder Woman berdiri sebagai ikon feminis untuk beberapa waktu, tetapi ada baiknya mempertimbangkan bagaimana film tersebut membingkai ahli kimia paling brilian di Jerman, mungkin dunia, sebagai seorang wanita. Saya percaya pada Anda. Ludendorff memberitahu Dr. Poison yang terakhir mengutuk hilangnya buku catatan formulanya. Untuk film hampir 2,5 jam, Wonder Woman ringan pada adegan aksi. Yang terbaik dan yang hampir terpotong dari film terjadi di bagian depan barat, ketika Diana menghancurkan sebuah desa bernama Vel yang dikuasai oleh orang Jerman. Ini dia pesta keluarnya. Saat geng Steve dan Diana mencapai garis depan, Diana melihat penderitaan di mana-mana dan menuntut bantuan. Steve seperti kebiasaannya mengantarnya ke hal berikutnya. Dia setuju dengan enggan sampai mereka mencapai parit. Orang Inggris di resimen itulah melawan Jerman dari parit itu selama setahun. Diana mendengar panggilan bantuan dari seorang wanita yang diselamatkan dari desa. Orang-orangnya kelaparan dan banyak yang dibawa ke perbudakan oleh Jerman. Diana tidak bisa menangani berita. Steve tidak ingin membantu, setidaknya tidak secara langsung. Dia ingin pergi di sekitar parit. Diana tidak takut dengan beberapa peluru senapan mesin. Dia mengenakan ikat kepala antiop, jatuhkan bulunya dan menaiki tangga. Rambut rontok perisai lepas, kamera dengan hati-hati menangkap perisainya, lasonya dan sarung tangannya. Semuanya dalam gerakan lambat. Saat Diana melangkah ke No Man's Land, ini adalah momen tunggal lebih dari yang lain ketika Diana menjadi Wonder Woman. Beberapa orang Jerman yang berjarak 100 meter memperhatikan. Mereka menembakkan senapan mereka padanya. Satu peluru melesat di udara. Diana memukulnya seolah-olah itu lalat. Jerman bercokol lainnya memperhatikan seseorang yang mencoba menyeberangi medan perang. Semua senapan terbuka. Diana berlari ke arah mereka, menangkis banyak peluru. Mereka menjatuhkan cangkang padanya. Perisai Diana menghalangi mereka ke tanah untuk meledak tanpa bahaya. Satu-satunya senapan mesin terbuka dan itu menjepitnya beberapa saat di belakang perisainya. Sementara orang-orang Jerman ini menembaknya, Steve dan gengnya menyadari bahwa dia menarik tembakan musuh dan melompat ke No Man's Land. Mereka membunuh beberapa orang Jerman. Chip melemparkan granat ke parit untuk membunuh lebih banyak, sisa dari biaya resimen Inggris. Diana sudah cukup melihat. Dia melakukan lompatan besar ke parit, mendorong kembali dua pria dan menghancurkan senapan mesin. Desa Vel sudah terlihat. Diana memimpin mereka. Steve dan teman-temannya ada di belakangnya. Diana berlari melintasi desa menghalangi ledakan senapan mesin lain dengan perisainya. Dia melompat ke dinding bata dan ke lantai 2. Beberapa pria ada di sana. Dia meluangkan waktu sejenak untuk mengamati adegan sebelum menendang ke meja ke salah satu dari mereka dan melakukan tendangan slide yang dipatenkan Themyscira. Pelindung tulang keringnya membuat bunga api berterbangan di lantai berhutan. Pria terakhir, dia berlutut menembus dinding. Diana berlari di sepanjang atap dan masuk ke ruangan besar lainnya. Selain lebih banyak tendangan slide, kamera dengan cekatan mengikutinya saat dia berputar di udara untuk menendang keluar 3 tentara berturut-turut. Steve dan gengnya bekerja di lantai dasar. Dia mendapat momen keren ketika dia memasukkan gagang senapannya ke tanah untuk mengokangnya. Chip melemparkan beberapa granat ke gerbang. Steve menembak mereka untuk meledakkan lubang di alun-alun kota. Diana sudah ada di sana, sebuah tank sedang meneror daerah itu. Bahu Diana menerjangnya ke samping, seolah-olah dia badak sialan yang menabrak Land Rover.
Dia mengeluarkan lasso yang berapi-api dan mencabut setiap prajurit di sekitarnya. Akhirnya penembak jitu di menara gereja menyebarkan para pahlawan. Diana mengembalikan penduduk desa ke dalam gedung. Steve, Chip, dan Samer mengangkat sekam logam dari tangki. Diana mendapat ide dan melompat ke atasnya dan tinggi ke udara, melesat menuju menara. Dia menghancurkannya menjadi berkeping-keping, menyelamatkan desa untuk sementara waktu. Dia tahu sedikit tentang dirinya atas atau dunia di luar Themyscira. Dia membutuhkan panduan ke dunia modern, dan mata-mata Amerika Steve Trevor adalah pria itu. Steve adalah operator yang halus. Dia berjalan ke laboratorium dan pangkalan Jerman, mencuri buku catatan kepala insinyur senjata Jerman dari bawah hidungnya, menggesek sebuah pesawat, menembak mati selusin orang di landasan pacu dan granat fasilitas senjata sebelum mengungguli angkatan laut Jerman dan menabrak di laut sekitar Themyscira. Pria memiliki batu, dan dia sensitif. Dia dan Diana memiliki pertukaran yang hebat tentang sketch di luar ikatan pernikahan, dan Steve menggumam dan tersandung kata-katanya seperti kebanyakan pria strike yang gugup jika ditemani wanita seperti Diana, putri Themyscira. Steve berlarian dengan masker gas bom pada timer di pesawat. Ares memakai baju besi Minotaur. Ares menggunakan pecahan peluru untuk menyerang, mengetuk kembali di beberapa titik dan dibantu oleh S yang mengatakan sesuatu yang tidak kita dengar. Ini buruk orang-orang. Jika bukan karena bayi yang dibangun selama 2 jam sebelumnya, Wonder Woman akan menjadi busuk seperti mayat yang membusuk di No Man's Land. Dia menunggang kuda, punggungnya terlempar dan melewati 2 lapis kot berduri untuk menyusup ke pangkalan udara Jerman, menebas beberapa penjaga dan lasso lain dari menara kontrol. Hal berikutnya yang kita tahu, dia menghadapi Ludendorff. Mereka bertukar beberapa pukulan. Jenderal ditinggalkan oleh gas Dr. Poison. Akhirnya sang jenderal berakhir di atap menara. Dia melompat melewatinya. Lasso Ludendorff dan cambuk meletakkannya ke udara saat dia mendarat di atap. Jatuh, dia mengutip misi Amazon dan menusukkan pedang melalui dia. Dia mengambil waktu sejenak untuk menikmati kemenangan. Tapi berumur pendek, pedang perang masih berlanjut. Gas masih dimuat ke pesawat. Steve dan pencurinya yang ceria melanjutkan pekerjaan mereka di bawah. Yana bingung, Ares sudah mati kecuali dia tidak. Ares yang asli muncul. Ini dia, Sir Patrick Morgan yang menghabiskan sebagian besar film berdebat untuk gencatan senjata. Nyata dia menginginkan gencatan senjata sehingga kekuatan dapat membangun beberapa senjata yang lebih baik dan saling membunuh lagi. Ares membahas kelemahan manusia selama beberapa menit. Sementara itu di tanah, Steve dan teman-temannya berlari menyamar dengan masker gas. Mereka mengetahui bahwa sebuah pesawat bermesin 4 akan menerbangkan lusinan bom gas ke London untuk membunuh ibu kota Inggris. Bom ada di pengatur waktu, jadi menghentikan pesawat tidak akan berhasil. Bom masih akan meledak dan membunuh semua orang di 50 mil persegi. Steve, setelah beberapa pertengkaran dan kata-kata dari kepada Diana, memberinya arloji dan naik ke pesawat. Pertarungan terakhir dengan Ares ini benar-benar berlarut-larut. Ares mengocok tentang kekuatan, kelemahan manusia, dan banyak lagi terlalu lama. Dunia akan terlihat lebih indah tanpa manusia. Diana mendengarkan, tidak banyak bicara. Dia mengerjakan sesuatu di kepalanya dan itu masalah. Kita membutuhkan tindakan darinya. Ares dan Diana saling melempar truk, tank, pecahan peluru, dan beton. Diana menggunakan lasonya untuk memblokir selusin keping logam yang dilemparkan ke arahnya, tetapi tidak dapat menghentikan dewa untuk membungkusnya dengan pita besi. Diana dipaksa untuk menonton adegan film yang paling menyayat hati. Jet selangit Steve setelah menguasai pesawat. Hanya ada satu cara untuk menyelamatkan hari. Dia menarik pistolnya, menenangkan dirinya dengan napas dalam-dalam, tertawa sedikit pada situasi dan meledakkan gas. Diana marah, melepaskan diri dari ikatnya dan menerobos lusinan tentara Jerman. Ares menyukai ini, mengira dia memenangkan ke sisinya. Dia mengeluarkan Dr. Poison untuk dihancurkan Diana dengan alasan bahwa dia adalah contoh sempurna umat manusia. Dia memikirkan ide itu. Dia memikirkan kembali apa yang dikatakan Steve kepadanya sebelum naik ke pesawat. Saya bisa menyelamatkan hari ini, katanya. Anda bisa menyelamatkan dunia dan juga. Aku mencintaimu. Dia melemparkan tangki ke samping. Aku percaya pada cinta. Ares melihat bahwa dia tidak akan mempengaruhi Wonder Woman.
Jadi dia melakukan ledakan terakhir dari energi biru yang dapat dipanggil oleh para dewa. Dia mengunci sarung tangan itu bersama-sama, menerima energinya dan mengembalikannya ke Ares, membunuh dewa terakhir dan dengan serangan. Zaman dewa-dewa Yunani berakhir. Begitu juga perang. Tapi apakah ini akan menjadi perang terakhir?